Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami saat ini. Di dalam ibadah ini hadirat-Mu melingkupi kami, memenuhi kami semuanya. Semua pujian penyembahan yang sudah kami nyanyikan, semua itu kami persembahkan hanya kepadamu. Bapa, saat ini kami umat-Mu, kami mau bersama-sama duduk diam. Kami mau bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Bela pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengar renungan singkat bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, persiapkan Alkitab-Mu, buka hatimu untuk Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Kemurahannya terus turun melingkupi kita hari lepas hari. Tiada pernah Dia tinggalkan kita, tak pernah sedetik pun Dia melupakan kita. Semua kita ada di dalam hatinya. Semua kita begitu dikasihinya, saudaraku. Kita harus camkan itu. Maka ada Alkitab berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita sekalian. Memang Bapak Ibu Saudaraku, terkadang di saat kita mengalami kesusahan, penderitaan, saat kita mengalami hal yang tidak enak bagi tubuh jasmani kita, bagi daging kita, sering sekali kita bertanya kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita, benar enggak sih Tuhan itu baik? Pada saat kita diberkati, hati kita bersukacita, dengan gampang kita berkata, Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Tapi belum tentu saat kita menghadapi masalah, persoalan, entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, atau masalah kesehatan, tidak jarang pula kita berkata, jangan-jangan Tuhan itu enggak baik. Kenapa kok dari dulu aku sudah berdoa tapi Tuhan tidak kabulkan doa-doaku? Kata Pak Pendeta, Tuhan itu baik. Lagu-lagu bilang Tuhan itu baik, tapi kok yang saya alami tidak pernah sepertinya mengalami kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban saya atas semua pertanyaan tersebut adalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu baik dan kita tidak boleh menilai dari sisi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menilai Tuhan itu baik atau enggak dari sisi pikiran, perasaan kita sendiri. Tidak boleh. Kita juga harus melihat dari sisi Tuhan. Saat mungkin pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan, saat mungkin masalah demi masalah, persoalan demi persoalan terjadi dalam hidup kita,
Kita perlu juga lihat dari sisi Tuhan, tanya Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Sedikit gambaran Bapak Ibu, jika ada anak kita yang masih kecil meminta pisau kepada kita orang tuanya, tentu kita tidak akan kasih. Jika anak kita yang masih kecil, anggaplah 3 tahun ke bawah, yang belum mengerti menggunakan pisau, tiba-tiba meminta kepada kita, "Ma, pinjam pisau ya." Rata-rata kita, kebanyakan kita, atau bahkan semua orang tua yang baik dan benar pasti tidak akan berikan pisau itu kepada anaknya. Dari sisi sang anak, dia merasa butuh itu pisau. Dia mau mainkan itu pisau untuk alat main dia, saudara. Tapi sebagai orang tua kita tahu bahwa itu bukan yang terbaik baginya. Sehingga kita sebagai orang tua tentu tidak kasih pisau itu kepadanya. Mungkin anak kita berkata, "Mama jahat, papa jahat, gak kasih yang dedek minta." Tapi apakah benar orang tua yang tidak kasih pisaunya kepada anaknya tadi, dia orang tua yang jahat? Atau orang tua yang tidak baik? Oh, bukan begitu. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Sering sekali kita pengen A, pengen B, pengen C. Sering sekali kita hadapi masalah, kita pengen selesai hari ini, detik ini, menit ini. Atau minggu depan, bulan depan. Tapi sering sekali tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak baik? Nah, yang tadi saya katakan, Allah yang kita sembah itu selalu baik dan tetap baik. Jadi percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan dan lain sebagainya. Allah kita Allah yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, bukti nyata bahwa Allah kita Allah yang baik, bukti kasihnya yang besar kepada setiap kita umatnya, saudaraku, bisa kita lihat di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Ayat yang sangat terkenal, yang sudah mungkin sering kita baca, bahkan yang sudah sering kita dengar khotbah tentang ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama, keluarkan suara kita. 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sangat besar kasih cinta Tuhan kepada kita semua, bahkan kepada semua makhluk, semua manusia yang ada di dunia ini. Sehingga membuktikan kasih itu, Allah Bapa harus mengorbankan putra tunggalnya, putra satu-satunya yang dia miliki, putra kesayangannya Yesus Kristus Tuhan, diutus turun ke dunia untuk menjalankan satu misi, yaitu hidup benar dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan ayat firman Tuhan ini bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, bahkan bukan sekedar nubuat. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Anak Allah yang tinggal bersama dengan manusia. Bahkan sudah terjadi
di akhir usianya Yesus Kristus Tuhan kita, dia mati di atas kayu salib secara tragis mengenaskan untuk keselamatan Bapak Ibu dan juga saya, untuk keselamatan kita semuanya. Ini adalah bukti yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, yang akan diselamatkan dan yang tidak binasa itu, saudara. Karena barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang percaya, yang mengaku dirinya percaya, saudaraku, pasti diselamatkan. Tapi percaya yang benar, yaitu percaya di pikiran, di hati, di mulut, dan juga terekspresi dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini saya mau mengajak kita, saudaraku, untuk memperhatikan hidup kita kembali, untuk mengevaluasi hidup kita kembali. Karena sesungguhnya percaya Yesus itu sama saja dengan mengikuti jejaknya. Percaya Yesus itu sama dengan mengikuti teladannya. Kalau kita mengaku kita percaya kepada Yesus, maka mau tidak mau saudaraku, kita harus mengikuti jejaknya. Maka mau tidak mau kita harus mengikuti teladannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus evaluasi diri kita hari ini, benar tidak, sudahkah atau belum saya mengikuti jejak Tuhan, saya mengikuti teladannya. Mari saudaraku periksa diri kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, tindakan kita sehari-hari. Sudahkah kita bertindak sebagaimana orang percaya yang sebenarnya, saudara? Sudahkah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Mari sama-sama kita periksa diri kita. Keselamatan yang Tuhan berikan tidak secara otomatis membuat kita pindah ke sorga, saudara. Keselamatan yang kematian Yesus di atas kayu salib tidak membuat kita secara otomatis dari neraka pindah ke sorga. Tuhan minta kita meresponi keselamatan anugerah yang Dia berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu saudaraku, kalau kau sudah mengaku percaya dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bagus, puji Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari sama-sama sebagai jemaat GBI Avenuel Jakarta, mari kita periksa diri kita. Tidak cukup hanya di pikiran, hati, dan di mulut kita, harus terekspresi dari tindakan kita. Bagaimana kita dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, bagaimana kita dengan saudara-saudara kita, keluarga besar kita, bagaimana kita dengan atasan kita, dengan bawahan kita, bagaimana kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menunjukkan hidup Yesus dari dalam hidup kita? Inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, COVID-19 ataupun Corona yang saat ini melanda dunia dan juga termasuk di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudaraku. Saya pribadi teramat yakin bahwa COVID-19 ini terjadi sedemikian hebat itu bukan terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Saya pribadi yakin dan percaya semua ini terjadi atas seizin Tuhan. Dan kalau semua ini terjadi atas seizin Tuhan, saudaraku, pasti ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi di seluruh dunia ini, di Indonesia ataupun di lingkungan terdekat kita, saudaraku, ini pasti terjadi karena Tuhan izinkan. Saya tidak berbicara, saya tidak bilang bahwa ini Tuhan yang buat.
Dan saya juga tidak mau bahas ini sumbernya dari apa, penyebab utamanya dari apa. Kalau ini terjadi sedemikian di dunia ini dalam hidup kita, saya yakin dan percaya itu terjadi atas izin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Dan harusnya sebagai hamba Tuhan saya mau berkata kepada kita, harusnya corona atau COVID-19 yang sangat menggemparkan dunia ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Saya merenung saudaraku. Di dalam doa saya juga berpikir tentang hal ini. Saudaraku, saya membayangkan semua ini terjadi karena Tuhan mau bicara kepada kita. Karena Tuhan mau bicara kepada dunia ini bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia yang hebat, Dia yang mulia, Dia yang masih dan tetap pegang kendali sampai dengan saat ini, saudara. Lihat saja, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, Bapak Ibu Saudaraku, melalui wabah COVID-19 ini semua manusia ketakutan. Orang hebat sekalipun tidak berani keluar rumah. Semuanya di rumah. Semuanya menghindar, saudaraku. Semuanya melakukan berbagai tindakan-tindakan pencegahan dan lain sebagainya. Sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, Tuhan mau bicara, aku Tuhan, aku Raja, aku penguasa. Tuhan mau menghancurkan ego kita, Tuhan mau menghancurkan kesombongan kita, saudaraku. Karena seringkali saudaraku, karena kita sudah nyaman, kita sudah diberkati, kita punya harta yang banyak, kita punya bisnis yang banyak, meningkat, terus meningkat. Harta kita terus bertambah banyak dan bertambah banyak. Kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa menyembah Tuhan. Bahkan walaupun hanya secara tersirat, kita sudah memberontak kepada Tuhan. Melalui COVID-19 ini saya mau mengajak kita. Pemerintah berkata untuk kita tetap stay di rumah, tinggal di rumah Bapak Ibu. Kita tidak melakukan aktivitas yang berbentuk kerumunan. Bahkan sudah 3 minggu kalau tidak salah kita sudah di rumah, saudaraku. Ada yang WA saya, ada yang hubungi saya katanya sudah bosan, sudah boring, sudah stres dan lain sebagainya. Nah, sebagai hamba Tuhan melalui ibadah streaming pada hari ini saya mau mengajak kita, jadikan corona jadi pelajaran bagi kita. Yuk kita evaluasi diri kita saat ini. Sudahkah kita percaya kepada Yesus? Sudahkah kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan? Sudahkah kita mengikuti jejak Tuhan? Sudahkah kita, saudaraku, mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau hari-hari ini, waktu-waktu ini kita diminta untuk beristirahat di rumah, yuk manfaatkan waktu ini, periksa diri kita, rubah hidup kita, saudaraku, semakin indah di hadapan Tuhan, semakin benar di hadapan Tuhan. Saya pribadi berduka dengan apa yang terjadi. Banyak, saudaraku, sudah 2092 orang yang terinfeksi di Indonesia, saudaraku, dan sudah meninggal 191 orang, yang sembuh 151 orang. Saya pribadi berduka dengan hal ini. Banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah dipanggil oleh karena masalah ini. Saya berduka. Saya juga berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Tapi saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, kita tidak cukup berdoa supaya masalah ini cepat selesai. Kita harus lihat Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan inginkan kita berbalik kepadanya. Tuhan inginkan kita bertobat. Tuhan inginkan kita memiliki iman yang benar kepadanya. Jangan sampai, saudaraku, wabah ini terjadi, berlalu, wabah yang lain datang lagi misalnya, kita tetap menolak Tuhan, kita tetap mengeraskan hati itu tidak menyembah Tuhan.
Yuk, melalui wabah ini, melalui peristiwa yang terjadi ini, kita evaluasi diri kita. Yuk, selama kita ada di rumah, kita perbaiki diri kita. Bangun mesbah doamu Bapak Ibu. Doa sembah Tuhan. Baca Alkitabmu. Dengar khotbah. Pelajari Alkitabmu saudaraku. Terus berubah. Koreksi pikiranmu, hatimu, perasaanmu. Koreksi sikapmu kepada sesamamu. Kepada Tuhan, periksa. Yuk kita rubah semuanya. Tuhan baik bagi kita, tapi kebaikan Tuhan harus kita responi dengan percaya, dengan iman yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudaraku. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk perjamuan kudus ini saudara. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, yang mengingatkan kami umat-Mu bahwa Engkau Allah yang baik. Kebaikan-Mu bahkan sudah Kau nyatakan kepada kami. 2000 tahun yang lalu putramu Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Sungguh Engkau Allah kami yang baik. Jauh saat kami masih berdosa, Engkau sudah memikirkan keselamatan kami. Kami mengucap syukur. Terlebih Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Namun renungan kami hari ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang yang mengaku percaya, kami juga diingatkan untuk sungguh-sungguh meresponi anugerah-Mu yang besar itu. Meresponi dengan percaya yang benar, dengan iman yang benar. Yaitu jikalau kami berkata kami percaya kepadamu, kami harus mengikut jejak-Mu, mengikuti teladan-Mu dalam hidup kami. Kami harus mengekspresikan iman kami dengan tindakan yang nyata. Kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini Bapa. Selama kami dihimbau oleh pemerintah kami untuk tinggal di rumah, ya Bapa, kami mau pergunakan waktu dan kesempatan yang ada ini untuk tidak hanya bermalas-malasan, tetapi kami mau evaluasi diri kami, evaluasi hidup kami, evaluasi kerohanian kami. Kami mau berbalik kepadamu, kami mau bertobat kembali di hadapan-Mu. Kami mau bangun lagi Tuhan mesbah doa kami. Kami mau bangun lagi Tuhan jam-jam doa kami, jam-jam pembacaan Alkitab bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami mau belajar Tuhan lebih sungguh lagi untuk hidup menyenangkan hati-Mu, bersikap seperti yang Kau kehendaki, punya pikiran, punya perasaan, perkataan, bahkan tindakan-tindakan yang seperti Engkau ajarkan Tuhan. Sebentar lagi kami masuk ke perjamuan kudus. Bapa, berkati roti dan anggur yang sudah kami persiapkan di rumah kami masing-masing. Engkau sucikan, Kau kuduskan, supaya roti dan anggur, roti dan juga minuman yang sudah kami siapkan ini layak kami pergunakan di dalam perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat roti dengan tangan kananmu, saudaraku. Pejamkan matamu. Biar saat kita melakukan perjamuan kudus ini, kita mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita adalah lambang dari tubuh Yesus Kristus yang terpecah-pecah, yang tercabik-cabik untuk keselamatan kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minuman atau anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur ataupun minuman yang sudah kita siapkan ini adalah lambang dari darah Yesus Kristus yang telah tertumpah untuk keselamatanmu dan untuk keselamatanku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi kami. Terima kasih buat cinta-Mu Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau rela mati bagi kami, Kau rela mati menyelamatkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian kami
bahkan hidup kami untuk-Mu, Yesus. Glory selamanya, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah. Kami bersyukur kepada-Mu. Terus kami bersyukur, terus kami bersyukur Tuhan selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati kami setia, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk berkat perjamuan kudus yang sudah kami terima dalam ibadah live streaming gereja kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari Bapak Ibu semua kita yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.